Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Cahyani Putri SPD, Guru Bahasa Indonesia di UPTD SMPN 1 Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Video pelaksanaan uji kinerja dilaksanakan di UPTD SMPN 1 Kecamatan Luak pada pukul 8.40 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nomor ujian 2022441408. Nomor UKG 2016997888927. NIM 1222000004. Kegiatan dilaksanakan di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi dengan model PBL. Siswa mampu menulis puisi dengan menggunakan teknik mind mapping berbantuan media gambar dengan benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jenny, silakan pimpin doa. Yuk, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Cek dulu kehadiran Ananda. Adrian Lana Alfata, Hadir, Bu. Afif Noval, Hadir, Bu. Airin, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Sandy Suanda, Hadir, Bu. Denis Saputra, Hadir, Bu. Gladys Aura Cantika, Hadir, Bu. Kirana Adinaya, Hadir, Bu. Nur Nafiza. Alhamdulillah semuanya anggota kelas kita hadir pada hari ini. Selanjutnya Ananda sekarang perhatikan kebersihan kelas kita. Semuanya sudah bersih dan kelas kita sudah terasa nyaman untuk belajar. Nah, Ibu menginginkan kondisi kebersihan kelas kita ini bertahan sampai akhir pelajaran kita nanti. Kemudian kerapian Ananda, bagi yang laki-laki bajunya tolong dirapikan. Kemudian yang bagi perempuan jilbabnya juga dirapikan, supaya kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Paham? Paham, Bu. Nah, akan bertanya dulu kepada Ananda, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Fadri, silakan. Nah, bagus, membuat kerangka puisi. Nah, sekarang untuk pertemuan sekarang kita akan belajar untuk menulis puisi berdasarkan kerangka mind mapping yang sudah kita buat kemarin. Jadi tadi kemarin kita hanya sampai menulis kerangka puisi dengan menggunakan teknik mind mapping. Nah, sekarang kita akan mengembangkannya menjadi sebuah puisi. Nah, kenapa kita harus menulis puisi atau kenapa kita harus mempelajari menulis puisi ini? Karena nanti ketika kita sudah bisa menulis puisi dengan baik, menulis puisi dengan benar, puisi kita ini dapat kita kumpulkan menjadi sebuah buku, kumpulan puisi. Atau nanti puisi kita ini bisa kita kirimkan ke media sosial, baik di koran itu, ataupun di Instagram Ananda, ataupun di Facebook Ananda. Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain.
Kemudian di dalam pembelajaran menulis puisi ini, kita nanti akan membaca bahan ajarnya dulu. Kemudian kita akan bertanya jawab tentang menulis puisi. Nah, setelah itu kita akan nanti duduk berkelompok. Nah, dalam berkelompok itu nanti kita akan mengerjakan LKPD. Nah, dalam mengerjakan LKPD itu Ibu akan mengadakan penilaian. Nah, penilaiannya ada dua. Yang pertama ada penilaian sikap Ananda ketika Ananda berdiskusi nanti, apakah aktif atau tidak. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian keterampilan Ananda. Nah, penilaian ini nanti berdasarkan hasil puisi yang sudah Ananda buat. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Coba Ananda perhatikan layar yang ada di papan tulis. Nah, ini kira-kira apa yang Ibu tampilkan namanya? Puisi. Puisi ini temanya apa? Pemandangan. Iya, bagus, pemandangan di pagi hari. Nah, di sebelah kanannya ada gambar. Ya, sebelah kirinya ada puisi. Nah, puisi ini tercipta dari gambar. Nah, ini sudah kita buat kemarin, ada gambar, kita buat kerangka puisinya, dan sekarang kita akan belajar menulis puisinya seperti yang Ibu tampilkan di papan tulis. Kita ingat lagi materi-materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu puisi? Siapa yang masih ingat? Alfa, silakan. Puisi adalah bentuk karya sastra yang imajinatif yang berasal dari pengalaman jiwa penyair yang bersifat memuaskan, yang terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Iya, bagus. Jadi puisi itu adalah sebuah karya imajinatif yang berasal dari pengalaman si penulis. Ya, jadi bisa jadi puisi ini merupakan ungkapan perasaan si penulis puisinya. Apakah itu sedih atau bahagia, bisa kita tuangkan ke dalam bentuk puisi. Selanjutnya, nah, ada unsur-unsur puisi. Apa itu unsur puisi? Ada berapa? Siapa yang tahu? Naila? Unsur-unsur puisi terdiri dari dua unsur, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Bagus. Ada dua ya. Ada struktur fisik, ada struktur batin. Nah, sekarang kita masuk ke struktur fisik. Struktur fisik ini apa-apa saja? Ya, Wildan. Diksi dan citraan. Ya, bagus. Ada diksi, ada citraan. Kemudian yang kedua ada struktur batinnya. Jihan, struktur batin apa saja? Ada tema, perasaan, nada dan suasana, dan amanat. Iya, ada 4. Ada tema, ada perasaan, ada nada dan suasana, kemudian yang terakhir ada amanat. Yang selanjutnya ada diksi. Nah, coba perhatikan, diksi itu apa? Di struktur fisik ada diksi. Ya, Noval, diksi apa? Diksi atau pilihan kata merupakan suatu yang sangat penting dalam puisi. Penyair harus cermat dalam memilih kata-kata dan menggunakan diksi untuk memperjelas maksud serta mengubah dalam karya puisi tersebut. Ya, berarti diksi ini adalah pilihan kata. Jadi pilihan kata yang kita gunakan di dalam menulis puisi berbeda dengan pilihan kata yang kita gunakan dalam menulis sebuah karangan. Jadi kita harus memilih kata-kata yang syarat makna atau kata-kata yang menyentuh hati pembaca puisi kita nanti. Makanya diksi ini sangat penting di dalam menulis puisi. Dan yang kedua ada citraan. Apa itu citraan? Nah, silakan Yana. Imajinasi dapat diartikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Iya, jadi citraan itu adalah sama dengan pengimajinasian yang dapat diaplikasikan atau dirasakan melalui indera sensori kita. Ya, ada penglihatan, ada pendengaran, ada gerak, kemudian ada penciuman, dan ada rasaan sama rabaan.
Jadi ada 6 citraan kita nanti yang kita pelajari dalam menulis puisi ini. Nah, struktur fisik tadi ada diksi sama citraan, ya. Sekarang kita lihat citraannya. Yang pertama ada citraan penglihatan. Indra yang digunakan adalah indra mata. Bagus. Kemudian yang kedua ada citraan pendengaran. Indra yang digunakan adalah indra telinga. Nah, bagus. Yang ketiga indranya hidung. Yang keempat rasaan atau pencecap. Jadi indranya adalah bagus. Kemudian yang kelima ada citraan indranya Yang terakhir adalah gerak. Indranya adalah kita, baik kaki ataupun tangan kita nanti. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang digunakan untuk membangkitkan imajinasi atau citraan itu. Ada namanya kata konkret, ada majas, ada versifikasi, dan ada tipografi. Sekarang kita bahas dulu. Yang pertama kata konkret. Apa itu kata konkret? Ya, Fiza, silakan Fiza. Kata-kata itu dapat mengarah kepada arti yang menyeluruh dan erat hubungannya dengan penggunaan kiasan dan lambang. Iya, kata-kata yang erat penggunaannya dengan kiasan dan lambang itu adalah kata konkret. Yang kedua, majas. Jadi, Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair secara bersusun sehingga dapat menghidupkan dan meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. iya, majas ini adalah susunan kata yang dapat menimbulkan makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Yang ketiga ada versifikasi. Ya, silakan. Versifikasi adalah segala sesuatu yang menyangkut rima-rima dan metrium. Ya, bagus. Segala sesuatu nanti itu yang menyangkut rima, ritme, dan metrum. Ada 3 hal. Kemudian yang terakhir, tipografi. Tipografi apa itu, Rehan? Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tapi kanan kiri pengaturan barisnya sehingga garis puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Iya. Jadi tipografi itu adalah wajah puisi. Bentuk puisi yang kita lihat, susunan kalimat-kalimatnya, susunan kata-kata yang ada di dalam puisi. Nanti bisa dia berhuruf diawali huruf kapital, bisa tidak. Nanti bisa diakhiri tanda titik, bisa juga tidak. Nah, itu diserahkan kepada si penulis puisi. Jadi ini adalah hal-hal yang untuk membangkitkan imajinasi atau memperjelas citraan di dalam puisi kita. Yang kedua ada struktur batin puisi. Tadi sudah disebutkan ya. Ada yang masih ingat tak? Ya, silakan. Tema, perasaan, nada, dan suasana atau amanat. Nah, ada 4. Kita ingat lagi. Yang pertama ada tema, perasaan, nada dan suasana, kemudian amanat. Jadi keempat hal ini juga harus Anda perhatikan nanti ketika Anda menulis sebuah puisi. Teknik mind mapping. Nah, teknik mind mapping ini juga kita bahas kemarin di minggu lalu. Itu tentang bagan yang bisa menuntun atau menuntun kita untuk menulis puisi. Kemarin sudah kita buat kerangka puisi dengan menggunakan teknik mind mapping. Apakah Anda sudah paham dengan penggunaan teknik mind mapping ini? Sudah. Ya, berarti kemarin sudah kita selesaikan kerangka puisi. Sekarang kita akan kembangkan kerangka puisi menjadi sebuah puisi. Kita perhatikan lagi. Ini ada gambar pemandangan. Ya, ada pemandangan. Kira-kira kata-kata apa saja yang bisa Ananda timbulkan atau bisa Ananda temukan dengan melihat gambar ini? Ya, jadi hamparan sawah, Wildan. Bocah kecil dan ibunya. Bocah kecil dan ibunya. Apa? Padi menguning, Rasya. Pepohonan. Pepohonan.
Pegunungan, bagus. Pegunungan. Ketenangan air. Ketenangan air. Rindu. Fajar bersinar. Fajar bersinar. Nova. Angin yang sejuk. Jannah. Rapi dan indah. Rapi dan indah. Nah, banyak sekali ya yang dapat kita temukan kata-katanya berdasarkan gambar ini. Nah, setelah kita temukan kata-katanya, sudah tercipta kata-katanya menjadi kerangka puisi. Terakhir, kita akan menulis puisi. Ini adalah contoh dari puisi berdasarkan gambar dan teknik main-mapping. Nah, ini dia. Dari gambar tadi, kita kembangkan atau kita temukan dulu kata-katanya dan kita masukkan ke dalam bagan main-mapping. Setelah itu baru kita tulis puisi berdasarkan kata-kata yang sudah kita temukan tadi. Nah, silakan Anda amati dulu puisi yang ada di papan tulis. Ada yang bisa untuk membaca puisi ke depan kelas? Baiklah, Anda semua. Sekarang siapa yang mau tampil ke depan untuk membacakan contoh dari puisi ini? Ya, bagus, silakan kita tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Zakia akan membacakan puisi yang berjudul Bumiku. Dikala fajar bersinar di pagi hari, melihat hamparan sawah yang luas. Bocah kecil berjalan mengikuti ibunya, berjalan melalui pematang-pematang pemisah. Bumiku, kurasakan ketenangan air yang tergenang, sambil ku menghirup udara sejuk. Padi pun menguning pada waktunya, gunung, pohon menambah indahnya alam. Sungguh bersih dan rapi ciptaanmu. Ku jaga dan ku rawat selalu anugerahmu, tanda syukur dan terima kasihku atas keindahan alam yang ku nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penampilan pembacaan puisi dari teman kita yang bernama Jihan. Penampilannya sangat bagus dan mari kita berikan tepuk tangan untuk Jihan. Nah, tangan dulu Jihan. Sekarang kita akan duduk berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi Anda akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 4 sampai 5 orang. LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di halaman pertama itu ada gambar. Nah, berdasarkan gambar itulah kita nanti akan menulis puisi. Nah, gambarnya ini adalah gambar pemandangan. Coba Anda perhatikan dulu gambar pemandangannya. Anda perhatikan, lalu Anda rangkai menjadi larik-larik dalam sebuah puisi. Nah, puisi tersebut Anda kerjakan di halaman berikutnya. Nah, di sini sudah tersedia kolom untuk Anda tulis sebuah puisi berdasarkan gambar yang ada di halaman depannya. Paham dengan tugasnya, Nanda? Paham. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Ada kesulitan dalam menulis puisi nih, Han? Tidak. Selesai, Nanda? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan tampilkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk membacakan puisi yang sudah ditulis. Kemudian kita juga akan mintakan ke kelompok lain untuk menanggapi hasil dari kelompok yang tampil. Nah, kelompok yang pertama dipersilakan kepada Wildan untuk membacakan hasil puisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duniaku yang indah, jikalau fajar bersinar di sore hari, kulihat air yang sangat sejuk. Kurasa ketenangan air yang tergenang sambil kuhirup udara yang sangat sejuk. Pohon-pohon yang sangat hijau atas keindahan alam yang kunikmati dengan sangat bagus. Air yang mengalir yang sangat tinggi, perpohonan yang sangat bagus dan banyak, perbatuan yang sangat besar, bukit dan pohon yang menambah indahnya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk dan sekarang dipersilakan untuk Bintang menanggapi hasil puisi yang sudah dibuat oleh Wildan. Puisi Wildan sudah sangat bagus. Terdapat dua citraan, yaitu citraan penglihatan dan citraan gambaan. Sebabnya puisi Wildan ditambah. Baik, puisi Wildan ditambah. Nah, terima kasih kita sampaikan kepada Bintang yang sudah menanggapi hasil dari puisi yang dibuat oleh Wildan. Hasil tanggapannya adalah puisi Wildan sudah bagus. Ada dua citraan di sana, ada citraan penglihatan sama citraan gambaan. Kemudian karena jumlah baiknya masih kurang, sebaiknya ditambahkan lagi. Ya, sekarang kita tampil untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok dari Noval. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi puisi saya yang berjudul Pemandanganku. Kurasa angin yang sejuk, kulihat sungai yang tenang, pepohonan yang rindang dan menjulang menghiasi alam yang asing. Alamku, kurasa ketenangan air yang mengalir sambil ku hirap udara yang bersih. Bebatuan yang besar menghiasi sungai yang mengalir. Ku jaga dan ku lestarikan nikmatmu, tanda syukurku ucapkan atas karunia yang telah kau ciptakan. Itulah hasil yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk sekarang kita beri kesempatan kepada Aisyah Airin untuk menanggapi hasil puisi dari Noval. Silakan. Puisi yang ditulis Noval sudah bagus. Terdapat dua citraan, yaitu citraan penglihatan dan gambaan. Ya, bagus. Berarti hasil puisi yang sudah ditulis oleh Noval sudah bagus. Ada dua citraan juga, yaitu citraan penglihatan
citraan dan citraan rabaan. Nah, hasil pekerjaan kita semua dalam menulis puisi itu sudah bagus. Nah, semuanya sudah bisa menerapkan atau memasukkan diksi, citraan, kemudian ada tipografinya juga di dalam puisi masing-masing. Nah, apakah semuanya sudah Ibu lihat hasil pekerjaan Ananda? Umumnya hasil dari menulis puisi berdasarkan gambar itu sudah bagus. Nah, semuanya sudah bisa menulis puisi dengan menggunakan media gambar dan dengan bantuan teknik mind mapping. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, menurut Ananda, apa kesimpulan yang bisa Ananda ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Jihan, kita dapat mengetahui pengertian puisi, yaitu puisi adalah bentuk karya sastra yang imajinatif yang berasal dari pengalaman jiwa penyair yang bersifat memuaskan, yang terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Bagus. Kemudian kesimpulan apa lagi? Ada lagi kesimpulannya? Nah, yang kedua itu ada unsur puisi. Apa saja unsur puisi yang kita pelajari? Ya, Dennis? Struktur batin puisi dan struktur. Iya, ada unsurnya dua tuh, struktur batin sama struktur fisik puisi. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apakah Anda paham dengan cara menulis puisi dengan menggunakan media gambar berbentuk teknik mind mapping? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Anda setelah menulis puisi? Berikutnya itu kita masuk ke materi baru, yaitu teks cerita fantasi. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh Wildan. Siap, gerak. Bersyukur, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.